Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang tinggal di rumah iblis. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keluarga Raharja baru saja pindah ke rumah baru yang terletak di Bukit Indah, sebuah daerah yang tenang di pinggiran kota. Rumah itu besar, kuno, dan terlihat sangat elegan meskipun sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dengan gaya arsitektur kolonial yang megah dan halaman yang luas dipenuhi pepohonan rindang, rumah ini langsung menarik perhatian Pak Arya dan Bu Lina Raharja. Mereka merasa sangat beruntung bisa membeli rumah ini dengan harga yang relatif murah, tanpa menyadari alasan di balik harganya yang terjangkau. Pada hari pertama perpindahan, suasana rumah yang hening dan dingin langsung terasa. Mungkin karena lama tidak ditempati, pikir Bu Lina sambil menggigil. Sementara itu, anak-anak mereka, Dinda dan Raka, tampak antusias menjelajahi setiap sudut rumah yang penuh dengan sudut-sudut tersembunyi dan ruang-ruang misterius. Setelah seharian menatap perabotan dan membersihkan rumah, keluarga Raharja akhirnya bisa beristirahat. Malam pertama di rumah baru seharusnya menjadi momen yang menyenangkan, tetapi suasana aneh mulai terasa. Dinda mendengar suara-suara aneh dari arah dapur, seperti bunyi gesekan dan langkah kaki yang samar-samar. Mungkin hanya suara angin, pikirnya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun, semakin malam, suara itu semakin jelas dan mengganggu. Pak Arya yang sedang tidur juga merasa ada yang tidak beres. Ia terbangun beberapa kali karena merasa ada bayangan yang melintas di ujung matanya. Ketika ia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa di sana. Mungkin aku terlalu lelah, katanya dalam hati, mencoba kembali tidur meski rasa gelisah tidak kunjung hilang. Di malam kedua, kejadian-kejadian aneh mulai terulang. Kali ini, suara-suara itu terdengar lebih jelas dan sering. Raka merasa ada yang mencoleknya saat ia sedang tidur. Namun ketika ia membuka mata, tidak ada siapa-siapa di sana. Bu Lina pun mulai merasa gelisah karena mendengar suara perempuan menangis dari kamar mandi. Mungkin hanya imajinasiku, pikirnya, meskipun perasaan takut mulai merayapi pikirannya. Saat makan malam, Pak Arya mencoba mencairkan suasana dengan candaan. Rumah tua ini pasti punya banyak cerita, ya? Siapa tahu ada hantu penasaran yang ikut tinggal di sini. Namun, candaannya tidak mampu mengusir ketakutan yang mulai dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Pada malam ketiga, kejadian-kejadian aneh semakin intens. Lampu kamar Dinda berkedip-kedip, seperti ada yang mencoba berkomunikasi. Raka melihat bayangan putih melayang di lorong, membuatnya berteriak ketakutan dan lari ke kamar orang tuanya. Bu Lina mendengar suara langkah kaki yang berat dan napas seseorang di dekat telinganya ketika ia sendirian di ruang tamu. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini, pikir Pak Arya, mulai merasa khawatir dengan keselamatan keluarganya. Mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan keluarga dan membicarakan apa yang telah mereka alami. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, kata Bu Lina dengan suara tegas. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah baru keluarga Raharja ini? Mengapa begitu banyak kejadian aneh yang mereka alami? Apakah ada penunggu di rumah ini yang tidak terlihat oleh mata telanjang? Setelah pertemuan keluarga, mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai sejarah rumah tersebut. Pak Arya mengunjungi perpustakaan kota dan menemukan beberapa artikel lama yang menyebutkan tentang kejadian aneh di Bukit Indah. Salah satu artikel itu menceritakan tentang seorang perempuan muda yang hilang secara misterius beberapa dekade lalu. Sementara itu, Bu Lina berbicara dengan tetangga-tetangga mereka yang sudah lama tinggal di daerah tersebut. Salah seorang tetangga yang sudah tua, Pak Harto, bercerita bahwa rumah itu memang memiliki reputasi angker. Banyak keluarga yang pernah tinggal di sana, tapi mereka semua pindah dalam waktu singkat karena kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan, kata Pak Harto dengan nada serius. Dinda dan Raka, yang penasaran dengan kejadian-kejadian aneh, memutuskan untuk menjelajahi rumah lebih dalam. Mereka menemukan sebuah pintu tersembunyi di balik rak buku tua di ruang kerja Pak Arya.
Pintu itu mengarah ke sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan barang-barang lama dan berdebu. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah buku harian yang terlihat sangat kuno. Saat membuka buku harian tersebut, mereka menemukan catatan-catatan dari seorang perempuan bernama Sari. Dari catatan itu, mereka mengetahui bahwa Sari adalah penghuni rumah ini sebelum mereka. Sari menceritakan tentang pengalamannya yang sering diganggu oleh sosok perempuan bergaun putih yang ia sebut sebagai kuntilanak. Sari bahkan menggambarkan sosok kuntilanak itu dalam buku hariannya, dengan mata yang merah menyala dan tawa menyeramkan yang sering terdengar di malam hari. Dinda dan Raka merasa merinding saat membaca catatan-catatan itu. Mereka segera memberitahu orang tua mereka tentang penemuan tersebut. Pak Arya dan Bu Lina memutuskan untuk menghubungi seorang ahli supranatural untuk membantu mereka memahami apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Pada malam berikutnya, ahli supranatural tersebut, Ibu Ratih, datang ke rumah keluarga Raharja. Dengan menggunakan alat-alat khusus dan melakukan meditasi, Ibu Ratih mencoba berkomunikasi dengan roh yang ada di rumah tersebut. Setelah beberapa saat, Ibu Ratih mengatakan bahwa memang ada sosok kuntilanak yang tinggal di rumah itu. Dia adalah arwah penasaran yang tidak bisa tenang karena kematiannya yang tragis, kata Ibu Ratih. Ibu Ratih menyarankan agar keluarga Raharja melakukan beberapa ritual pembersihan dan berdoa untuk membantu roh kuntilanak menemukan kedamaian. Pak Arya dan Bu Lina setuju untuk melakukan saran Ibu Ratih, berharap agar kehidupan mereka bisa kembali normal. Namun, apakah ritual-ritual tersebut akan berhasil? Akankah keluarga Raharja akhirnya bisa hidup tenang di rumah baru mereka? Atau kejadian-kejadian supranatural ini justru akan semakin mengerikan? Setelah mendapatkan saran dari Ibu Ratih, keluarga Raharja memulai ritual pembersihan pada malam berikutnya. Mereka menyebar bunga melati di setiap sudut rumah dan menyalakan dupa sebagai tanda penghormatan kepada roh yang tinggal di sana. Pak Arya dan Bu Lina memimpin doa, berharap agar roh tersebut bisa menemukan kedamaian. Namun, meskipun mereka telah mengikuti semua instruksi dengan teliti, kejadian supranatural tidak berkurang. Malam itu, suara tawa menyeramkan terdengar lebih jelas dari sebelumnya, menggema di seluruh rumah. Dinda dan Raka semakin ketakutan, dan bahkan Pak Arya yang biasanya tegar mulai merasa putus asa. Suatu malam, ketika mereka sedang berkumpul di ruang tamu, tiba-tiba lampu mati dan ruangan menjadi gelap gulita. Dari kegelapan, muncul sosok perempuan bergaun putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Ia melayang mendekati mereka sambil tertawa nyaring, membuat seisi rumah terdiam dalam ketakutan. "Saya tidak ingin mengganggu. Saya hanya ingin tenang," terdengar suara perempuan itu, diiringi dengan isakan tangis yang memilukan. Pak Arya mencoba memberanikan diri untuk berbicara. "Siapa kamu? Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu?" Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata merah menyala yang penuh dengan dendam. "Aku adalah Sari, roh yang terperangkap di rumah ini. Aku dibunuh oleh suamiku sendiri karena cemburu buta. Rohku tidak bisa tenang karena dendam yang belum terbalaskan." Mendengar cerita tersebut, keluarga Raharja merasa sangat terkejut dan iba. Mereka menyadari bahwa Sari membutuhkan bantuan mereka untuk menemukan kedamaian. Pak Arya berjanji akan mencari tahu lebih banyak tentang kejadian tragis yang menimpa Sari dan akan berusaha membawakan keadilan untuknya. Dengan bantuan Ibu Ratih, mereka mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang kejadian pembunuhan yang menimpa Sari. Mereka menemukan bahwa suami Sari, yang bernama Budi, telah lama meninggal dunia dan tidak ada catatan yang menyebutkan tentang tindak kejahatan tersebut. Keluarga Raharja bertekad untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi roh Sari. Dalam proses penyelidikan, mereka menemukan barang-barang milik Sari yang disimpan di loteng. Di antaranya terdapat surat-surat cinta yang mengungkapkan betapa Sari mencintai suaminya, meskipun akhirnya dia dikhianati. Mereka juga menemukan foto-foto lama yang memperlihatkan kebahagiaan Sari sebelum tragedi itu terjadi. Pak Arya dan Bu Lina memutuskan untuk mencari tahu keberadaan keluarga Budi yang masih hidup, berharap ada petunjuk yang bisa membantu mengungkap kebenaran. Mereka menemukan seorang saudara jauh Budi yang tinggal di kota sebelah. Dari saudara jauh itu, mereka mendengar cerita yang mengonfirmasi kebenaran kata-kata Sari.
Budi memang membunuh Sari karena cemburu setelah mendengar rumor yang tidak benar. Keluarga Raharja melaporkan temuan mereka kepada pihak berwajib, yang kemudian membuka kembali kasus tersebut. Setelah melalui proses hukum yang panjang, kebenaran akhirnya terungkap dan nama Sari dibersihkan dari segala fitnah yang pernah menimpanya. Setelah kebenaran terungkap, Ibu Rati kembali melakukan ritual pembersihan di rumah keluarga Raharja. Kali ini, roh Sari muncul dengan wajah yang lebih tenang dan tanpa dendam. Terima kasih telah membantu aku menemukan kedamaian. Kini aku bisa pergi dengan tenang, kata Sari sebelum menghilang dalam cahaya yang terang. Dengan berlalunya roh Sari, rumah keluarga Raharja kembali tenang. Kejadian-kejadian supranatural berhenti, dan mereka akhirnya bisa menjalani kehidupan dengan damai di rumah baru mereka. Setelah roh Sari pergi, kehidupan keluarga Raharja mulai kembali normal. Mereka merasa lega dan bersyukur bahwa kejadian-kejadian supranatural telah berakhir. Namun, suatu malam, Dinda menemukan sesuatu yang mengejutkan di kamar loteng. Ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Rasa penasarannya membawanya untuk mencari kunci yang cocok dengan kotak tersebut. Dengan bantuan Raka, mereka menemukan kunci kecil yang tersembunyi di balik sebuah lukisan tua di ruang tamu. Ketika mereka membuka kotak itu, mereka terkejut melihat isinya. Di dalamnya terdapat sejumlah perhiasan antik yang berharga, serta surat-surat dari Sari yang ditujukan untuk seseorang bernama Ambar. Setelah membaca surat-surat tersebut, Dinda dan Raka menyadari bahwa Ambar adalah sahabat dekat Sari yang juga tinggal di Bukit Indah. Dalam surat-surat itu, Sari bercerita tentang ketakutannya terhadap suaminya, Budi, dan meminta bantuan Ambar. Sayangnya, surat-surat itu tidak pernah sampai kepada Ambar, karena Sari dibunuh sebelum sempat mengirimkannya. Dinda dan Raka segera memberitahu orang tua mereka tentang penemuan itu. Mereka merasa bahwa mungkin ada hal lain yang belum terungkap mengenai kisah Sari. Pak Arya dan Bu Lina setuju untuk mencari Ambar, berharap bahwa ia masih hidup dan bisa memberikan informasi lebih lanjut tentang Sari. Setelah beberapa hari mencari, mereka akhirnya menemukan Ambar, seorang wanita tua yang tinggal di panti jompo di kota sebelah. Ambar terkejut saat mendengar kabar tentang Sari dan penemuan surat-surat tersebut. Dengan air mata berlinang, Ambar menceritakan bagaimana ia dan Sari bersahabat sejak kecil dan betapa ia merindukan Sari setelah kepergiannya yang tiba-tiba. Ambar juga bercerita bahwa ia pernah mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Sari, tetapi tidak pernah menemukan jawabannya. Pak Arya dan Bu Lina menunjukkan surat-surat dan perhiasan yang mereka temukan di kotak kayu. Ambar sangat berterima kasih dan merasa lega akhirnya mengetahui kebenaran tentang sahabatnya. Setelah bertemu dengan Ambar, keluarga Raharja merasa ada satu hal lagi yang harus mereka lakukan. Mereka memutuskan untuk mengadakan upacara peringatan untuk mengenang Sari dan memberikan penghormatan terakhir bagi roh yang akhirnya menemukan kedamaian. Upacara itu diadakan di halaman rumah, di bawah pohon besar tempat Sari sering duduk dan menulis surat-suratnya. Selama upacara, keluarga Raharja dan Ambar bersama-sama berdoa dan menabur bunga melati di sekitar pohon. Mereka juga mengadakan acara makan bersama dengan tetangga-tetangga sebagai tanda penghormatan bagi Sari. Dengan berjalannya waktu, keluarga Raharja semakin merasa nyaman di rumah mereka. Mereka merasa bahwa roh Sari telah benar-benar tenang dan tidak akan mengganggu mereka lagi. Namun, mereka tetap merasa terikat dengan Sari dan sejarah rumah itu, seolah-olah mereka telah menjadi bagian dari cerita yang panjang dan penuh misteri. Setelah upacara peringatan untuk Sari, kehidupan keluarga Raharja berjalan lebih tenang. Namun, Dinda dan Raka masih merasa penasaran dengan rumah besar itu. Suatu malam, ketika bulan purnama menerangi Bukit Indah, mereka memutuskan untuk menjelajahi bagian-bagian rumah yang belum sempat mereka kunjungi. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah pintu kayu tua yang sebagian terkunci. Dengan usaha keras, mereka berhasil membuka pintu itu dan mendapati sebuah ruangan gelap dan berdebu. Di dalamnya, terdapat benda-benda kuno yang tersimpan rapi di rak-rak dan lemari kaca. Salah satu benda yang menarik perhatian mereka adalah sebuah cermin antik dengan ukiran-ukiran rumit di sekeliling bingkainya. Dinda yang penasaran mendekati cermin itu dan melihat pantulannya. Namun, yang ia lihat bukanlah pantulan dirinya sendiri, melainkan bayangan seorang perempuan muda bergaun putih.
Bayangan itu tersenyum lembut sebelum menghilang begitu saja. Dinda merasa bulu kuduknya meremang, namun ia mencoba tetap tenang. Sementara itu, Raka menemukan sebuah buku besar dengan sampul kulit yang tertutup debu tebal. Ia membuka buku itu dan menemukan bahwa isinya penuh dengan mantra-mantra dan cerita-cerita tentang makhluk gaib. Salah satu cerita dalam buku itu mengisahkan tentang kuntilanak, makhluk gaib yang sering muncul dalam cerita rakyat Indonesia. Malam itu, setelah mereka kembali ke kamar masing-masing, kejadian aneh kembali terjadi. Dinda terbangun karena mendengar suara perempuan menyanyi dengan suara lirih. Ia mengikuti suara itu yang membawanya ke lorong rumah. Ketika ia sampai di ujung lorong, ia melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di depan cermin antik yang mereka temukan di ruang bawah tanah. Sosok itu berbalik dan tersenyum kepada Dinda. "Aku adalah Ambar," katanya dengan suara yang lembut. "Aku datang untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantu sahabatku, Sari, menemukan kedamaian. Namun, ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui." Ambar kemudian menceritakan bahwa roh Budi, suami Sari, masih berkeliaran di sekitar rumah. Budi tidak pernah bisa menemukan kedamaian karena rasa bersalahnya yang mendalam atas perbuatannya. "Kalian perlu membantu Budi menemukan kedamaian agar roh-roh yang menghantui rumah ini bisa benar-benar tenang," kata Ambar sebelum menghilang. Dinda segera memberitahu keluarganya tentang kejadian itu. Mereka kembali menghubungi Ibu Ratih dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ibu Ratih merasa bahwa ini adalah tugas terakhir mereka untuk membantu rumah itu benar-benar bebas dari gangguan supranatural. Keluarga Raharja, dengan bantuan Ibu Ratih, memulai ritual untuk memanggil roh Budi. Mereka berdoa dan menyalakan lilin di sekitar rumah, berharap bisa membimbing Budi menuju kedamaian. Ketika mereka memanggil namanya, terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Sosok bayangan besar muncul di hadapan mereka, dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku adalah Budi," katanya dengan suara berat. "Aku menyesali perbuatanku yang mengakibatkan kematian Sari. Aku tidak bisa menemukan kedamaian karena rasa bersalah yang terus menghantuiku." Dengan bantuan Ibu Ratih, mereka berdoa untuk membimbing roh Budi menuju kedamaian. Pak Arya, Bulina, Dinda, dan Raka merasakan beban berat yang perlahan terangkat ketika Budi menghilang dalam cahaya yang terang. Setelah kejadian itu, rumah keluarga Raharja benar-benar menjadi tenang. Tidak ada lagi gangguan supranatural, dan mereka bisa menjalani kehidupan dengan damai di Bukit Indah. Mereka merasa lega telah berhasil membantu dua roh yang terjebak di rumah tersebut menemukan kedamaian. Setelah berbulan-bulan berlalu, keluarga Raharja mulai merasa benar-benar nyaman di rumah mereka yang baru. Bukit Indah kini terasa benar-benar sesuai dengan namanya. Mereka telah mengukir kenangan baru yang indah tanpa gangguan apapun. Namun, ada perasaan bahwa mereka telah menjadi bagian dari sejarah panjang rumah tersebut, seakan-akan mereka memiliki keterikatan yang dalam dengan rumah itu. Dinda dan Raka, yang selalu penasaran, terus menyelidiki cerita-cerita lama tentang rumah mereka. Mereka menemukan bahwa rumah itu pernah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa bersejarah, termasuk beberapa tragedi yang tak terduga. Namun, semua cerita itu membuat mereka semakin menghargai rumah mereka yang sekarang terasa benar-benar damai. Pada suatu sore, ketika mereka sedang berkumpul di ruang keluarga, Dinda bertanya kepada orang tuanya, "Ayah, Ibu, apa yang akan kita lakukan jika ada orang lain yang mengalami kejadian seperti kita? Bagaimana jika ada rumah lain yang penuh dengan roh penasaran?" Pak Arya tersenyum dan merangkul Dinda. "Kita harus selalu siap membantu orang lain, Dinda. Jika ada yang membutuhkan bantuan kita akan berusaha semampu kita untuk membantu mereka menemukan kedamaian, seperti yang kita lakukan untuk Sari dan Budi." Bulina menambahkan, "Kita juga harus selalu menghormati dan menghargai sejarah serta kisah-kisah yang ada di sekitar kita. Setiap tempat memiliki ceritanya sendiri, dan kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman itu." Pada malam hari, saat mereka sedang bersantai di halaman belakang, Dinda dan Raka melihat bintang-bintang yang bersinar terang di langit. Mereka merasa betapa indahnya dunia ini, meskipun penuh dengan misteri dan kejadian yang tak terduga. "Apakah kamu percaya bahwa roh-roh itu masih ada di sekitar kita, Raka?" tanya Dinda sambil memandang langit. Raka mengangguk. "Aku percaya mereka ada.
Tapi aku juga percaya bahwa kita bisa membantu mereka menemukan kedamaian, seperti yang kita lakukan untuk Sari dan Budi. Kita semua punya peran dalam menciptakan dunia yang lebih baik, bahkan jika itu hanya membantu satu roh menemukan kedamaian. Dengan perasaan lega dan damai, keluarga Raharja melanjutkan kehidupan mereka di Bukit Indah. Mereka tahu bahwa mereka telah membantu menciptakan kedamaian di rumah mereka dan berharap bisa terus membantu orang lain yang membutuhkan. Mereka telah belajar banyak dari pengalaman mereka dan merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari sejarah rumah yang penuh misteri itu. Setelah semua kejadian yang menakutkan, keluarga Raharja hidup dalam kedamaian di Bukit Indah. Rumah besar yang dulunya penuh dengan misteri dan kejadian supranatural kini menjadi tempat yang hangat dan penuh kebahagiaan. Namun, mereka tidak melupakan pengalaman yang telah mereka lalui. Pak Arya dan Bu Lina merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk berbagi cerita mereka dengan orang lain. Mereka mulai menulis sebuah buku tentang pengalaman mereka di rumah angker itu, berharap bisa memberikan inspirasi dan bantuan kepada mereka yang mungkin mengalami hal serupa. Buku mereka, berjudul Misteri di Bukit Indah, menjadi sangat populer. Banyak orang yang membaca cerita mereka dan merasa terbantu oleh pengalaman keluarga Raharja. Mereka menerima banyak surat dari pembaca yang berterima kasih atas keberanian mereka dalam menghadapi roh-roh yang menghantui rumah mereka. Dengan kesuksesan buku mereka, Pak Arya dan Bu Lina memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan yang bertujuan membantu keluarga-keluarga yang mengalami kejadian supranatural. Yayasan ini menyediakan bantuan spiritual dan emosional, serta menghubungkan mereka dengan para ahli supranatural yang bisa membantu. Dinda dan Raka, yang tumbuh besar dengan pengalaman luar biasa ini, menjadi lebih kuat dan bijaksana. Mereka belajar untuk tidak takut menghadapi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dan selalu siap membantu orang lain yang membutuhkan. Mereka sering terlibat dalam kegiatan yayasan, memberikan dukungan dan semangat kepada anak-anak yang mengalami hal serupa. Pada suatu hari, ketika keluarga Raharja sedang berkumpul di halaman belakang, mereka melihat sekelompok kupu-kupu berwarna putih terbang di sekitar mereka. Bagi mereka, kupu-kupu itu adalah tanda bahwa roh Sari dan Budi telah menemukan kedamaian. Mereka tersenyum dan merasa lega, mengetahui bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Keluarga Raharja tidak hanya menemukan rumah yang damai di Bukit Indah, tetapi juga menemukan tujuan baru dalam hidup mereka. Mereka merasa bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, membantu menciptakan dunia yang lebih baik bagi orang-orang yang membutuhkan. Dengan hati yang penuh harapan dan semangat, mereka melanjutkan perjalanan hidup mereka, siap menghadapi apapun yang datang. Mereka tahu bahwa selama mereka bersama dan selalu siap membantu, mereka bisa mengatasi segala rintangan. Dan begitu, kehidupan keluarga Raharja di Bukit Indah menjadi cerita penuh inspirasi dan harapan bagi banyak orang, mengajarkan bahwa dengan keberanian, ketekunan, dan bantuan satu sama lain, kita bisa mengatasi apapun, bahkan hal-hal yang tak terlihat oleh mata. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.